Assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi ya. Berjumpa lagi di mana, Lur? Berjumpa lagi di channel kita, channel petani muda, Lur ya tentunya. Ya, Lur, ini pagi ini kita membahas apa? Pagi ini kita membahas tentang perlu tidaknya kita olah lahan atau olah tanah di MT pertama atau di musim pertama ini, Lur ya. Dan aku kasih bocoran, Lur ya. Kalau kita nggak olah tanah, nanti hasilnya juga bisa menyaingi yang olah tanah. Kok bisa? Nah, jadi dulur itu nontonnya itu jangan sepotong-sepotong, Lur ya. Biar apa? Biar nanti tidak salah persepsi atau salah pemikiran gitu, Lur ya. Dan informasinya tercerna secara menyeluruh gitu, nggak sepotong-sepotong. Nah, dulur, bagi dulur yang belum subscribe, aku minta tolong, Lur. Minta tolong apa? Minta tolong di subscribe. Karena apa? Karena biar channel ini bisa berkembang, Lur ya. Dan juga biar lebih semangatnya aku untuk membuat konten, Lur. Dan juga bisa memberi manfaat buat dulur-dulur semua. Ya dulur, ini nggak usah lama-lama, kita langsung masuk dalam pembahasan. Nah dulur, ini kalau kita mau olah tanah, ini aku bedain menjadi 3, Lur ya. Yang satu itu di traktor atau dibalik, tanahnya yang bawah dibalik ke atas. Yang kedua itu cuma dibersihkan aja dari sisa-sisa rumput dan ranting-ranting dari tanam sebelumnya. Yang ketiga ini digaru, Lur. Digaru terus sisa rumput yang ada di atasnya nanti cuma terus dibersihkan. Dari 3 ini nanti yang baiknya itu yang mana? Jadi dulur-dulur simaknya itu dari awal ya. Nah, aku nggak mau nanti ada yang salah dalam pengambilan informasi. Terus gini, Lur, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu kita traktor atau pembalikan tanah. Nah, pasti dulur-dulur semua pikirannya kalau kita menanam, kalau kita olah tanah, pasti nanti hasilnya akan maksimal gitu, Lur ya. Tapi fakta di lapangan membuktikan tidak seperti itu, Lur ya. Kita ini bagi informasi, Lur ya, dari pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya. Bagi dulur yang belum tahu nanti bisa buat referensi gitu ya. Jadi itu kalau kita mengolah tanah atau di traktor itu toh pembalikan tanah sekitar 10 sampai 15 cm itu belum tentu nanti hasilnya tanaman kita itu akan bagus, Lur ya. Ini kita batasi masalahnya di tanah tak ada hujan atau sawah tak ada hujan gitu, Lur ya. Kalau di sawah pengairan itu nggak usah dibahas, pasti tentunya langsung diolah tanah, itu wajib untuk diolah tanah. Tapi kita bahasnya yang tak ada hujan gini, Lur ya, atau susah pengairannya itu. Gini, kalau kita melakukan traktor itu atau balik tanah, biasanya satu, Lur ya, biayanya pasti akan apa? Pasti akan mahal, Lur ya. Kalau kita melakukan pembalikan tanah, kalau kita menggunakan traktor itu toh, itu per perapat bau ya, itu sekitar 200.000. Kalau 1 hektarnya itu sudah berapa, Lur? Seperempat hektar itu kita sudah mengeluarin 1.200.000. Itu cuma biayanya lah, biaya dari olah tanah itu sendiri. Nanti belum biaya perawatan lahan dan lain-lain, itu pasti nanti akan biayanya akan membengkak. Yang kedua, kalau kita mengolah tanah ya atau menggunakan traktor itu nanti tanahnya dibalik, apalagi kalau traktornya itu menggunakan traktor besar, Lur ya, atau yang dirotari aja gitu tuh. Walah, itu nanti tanahnya itu tuh, Lur. Tanahnya itu akan gembrunggal itu ya. Itu tidak membuat apa? Tidak membuat kerikil-kerikil kayak gini tuh, Lur. Kerikil halus kayak gini, tapi malah membuat, itu bisa dilihat, Lur ya, di video. Itu malah membuat Lur ya, bongkahan tanah ya berdiameter 2 sampai 10 cm. Itu nanti akan menyusahkan kita dalam saat penanaman. Apalagi kalau kita nanamnya itu pakai alat bantu, Lur ya. Alat bantu tanam jagung itu toh yang didorong itu toh. Itu nanti akan menyusahkan. Terus nanti banyak yang akan terbuang sia-sia nanti bibitnya. Kalau masih dipaksa itu bisa merusak alatnya itu sendiri. Nah, ini nggak usah panjang, Lur ya, aku singkat-singkat aja ya. Terus yang ketiga itu nanti itu juga akan
berdampak pada pengakarannya itu otomatis tidak bagus loh kalau kita melakukan olah tanah yang menggunakan rotari itu toh. Karena apa? Bongkahan tanah itu hancurnya itu toh itu akan lama, walaupun terkena panas terus terguyur hujan itu toh itu nanti juga akan hancur tapi yang permukaannya lur ya, dan itu hancurnya nggak bisa menyeluruh. Terus kalau kita ditanam otomatis nanti tumbuhan dari akar itu sendiri itu akan susah mencapai yang tanah yang nggak keolah itu lur ya, atau yang padatnya itu toh itu dia mau menyentuhnya itu susah dan sedikit lebih lama. Apalagi kalau kita tanahnya kan tak ada hujan lur ya, itu hujannya tidak menentu. Setelah tumbuh dan tidak ada hujan seminggu, otomatis aku jamin lur pasti itu nanti toh tanamannya akan layu. Jadi sedikit lebih buruk lur ya dampaknya. Terus yang kedua kita nganu lur ya, tidak diolah tanah, cuma dibersihkan saja. Kalau tidak diolah cuma dibersihkan saja itu juga bagus lur, bagus. Tapi ada tapinya. Itu nanti kita kalau mau menggunakan alat bantu itu sedikit susah. Karena apa? Karena tanahnya itu nanti akan bergelombang. Terus kalau kita dorong itu alatnya itu nanti banyak yang kecer atau bertebaran itu lur, benih-benih padinya gitu toh. Terus biasanya kalau nggak digaru itu baiknya itu ya itu tadi lur, itu menggunakan tenaga manusia ya atau manual ditajuk itu toh. Itu nanti akan banyak mengeluarin kos lagi. Biasanya per perapat itu toh kalau kita menggunakan tenaga manusia atau ditajuk atau diulur itu sekitar 250-an lur ya. Nah, terus yang ketiga ini lur. Ini aku rekomendasiku yang ketiga ini. Itu apa? Digaru lur, digaru saja. Karena apa? Ini kalau dibilang ngolah tanah juga nggak ngolah tanah. Kalau dibilang nggak ngolah tanah tapi kok dipakai traktor alat ya. Ini dari tengah-tengahnya itu karena gini lur ya. Kita nggak usah membersihkan lahan lur. Kita spray tumbuhan mati ya, atau sisa-sisa tumbuhan agruma itu pasti akan mati. Setelah kering kita nganu lur, langsung digaru. Digaru nanti tumbuhan yang sudah kering dan mati itu akan terangkat atau terjabut dengan sendirinya gitu lur. Terus manfaatnya selain itu tadi ya, nggak usah kita membersihkan tetap, tapi nanti setelah digaru lur itu nganu lur, kalau kita digaru itu akan membuat kerikil-kerikil yang lebih halus gitu lur. Bisa dilihat di video itu kan bisa dilihat lur ya, kerikilnya lebih halus. Terus tanahnya itu bisa datar merata gitu, karena itu kan garu cuma menyisir tanahnya yang atas itu lur ya, atau membuat kerikil-kerikil. Terus yang ketiga lur ya, yang ketiga itu manfaatnya itu kan pasti ada retakan-retakan tanah yang belum tertutup dari guyuran hujan sebelumnya lur ya. Jadi kalau kita menggaru itu nanti retakan-retakan tanah itu akan tertutupi lur, atau retakannya tertutup dari kerikil-kerikil yang kecil-kecil itu tadi ya. Kalau kita mau menggunakan traktor kan kerikilnya kan besar-besar lur ya, itu bukan kerikil tapi bongkahan tanah ya. Tapi kalau kita garu itu nganu lur, itu kerikil yang kita dapat, bukan bongkahan tanah. Terus itu nanti setelah tanahnya datar, kalau kita mau melakukan penanaman menggunakan alat bantu itu sangat mudah sekali lur. Kita mau didorong sambil luari gitu toh, nggak usah takut gembrogel atau bergelombang gini-gini ya, itu bisa los gitu lur. Beda kalau kita tadi tidak diolah tanah atau cuma dibersihkan lahannya dan yang di traktor gitu lur ya. Jadi kalau aku rekomendasiku itu yang itu tadi lur, yang digaru. Garu cuma murah kok lur, itu per perapatnya itu cuma 50.000 ya. Kalau 1 hektar itu cuma berapa? Cuma 300.000 lur ya. Bandingkan kalau kita mengolah tanah tadi per hektarnya itu berapa? 1.200.000 kan. Bedanya selisihnya itu sudah 900.000 lur ya. Itu belum nanti kalau pada waktu tanam
Dan di sini biasanya kalau di traktor itu nanti akan ditambahi garu lagi lur. Itu hitungannya menambahi kos lagi ya, menambah pengeluaran. Kalau pengeluaran kita di awal sudah membengkak kayak gitu, nanti hasilnya itu gimana lur? Kadang kan namanya tanam kan, kalau kita pas panen raya kan harganya itu anjlok. Kayak sekarang ini harga padi kan anjlok lur ya, atau tidak sesuai dengan apa yang kita keluarin. Jadi kalau kita jadi petani, alangkah baiknya itu kita cari solusi lur, gimana cara menekan biaya kita seminimal mungkin dan hasilnya bisa semaksimal mungkin lur ya. Jadi kalau mencerna informasi kita kayak gini, itu alangkah baiknya itu jangan sepotong-sepotong lur. Aku takutnya nanti salah persepsi gitu loh, nanti malah salah terus berakibat buruk. Wah, akunya kan yang kena lur ya. Jadi alangkah baiknya itu tadi. Udah dulu lur ya, ini sudah kepanjangan. Sebenarnya masih banyak informasi yang mau bagian, tapi ini terlalu panjang, jadi aku sudahin aja. Bagi dulur-dulur yang pengen bertanya bisa ditanyain di kolom komentar lur, biar lebih jelasnya. Bagi dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, di subscribe, karena subscribe kan gratis lur ya. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.